Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pembacaan terhadap ringkasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Kita masih di bab yang pertama. Kita sudah membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan Allah mengangkat juga meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan juga telah kita baca Ibnu Abbas kata beliau derajat ulama berada di atas derajat orang-orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Dan di antara derajat tersebut sejauh 100 tahun, Masya Allah. Digambarkan dengan 7 derajat dan derajat satu ke derajat yang lain itu 100 derajat. Berarti ada 700 derajat orang mukmin dengan orang yang berilmu, ulama. Dan sudah juga kita baca hadis Nabi SAW tentang keutamaan ilmu dan mencari ilmu, bahwa akan dimudahkan jalan menuju surga. Dan ini pun sudah kita jelaskan bahwa seorang tatkala belajar, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada dia untuk beramal. Dan dengan amal tersebut dia meraih keridhaan Allah, rahmat Allah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di potongan hadis yang berikutnya pun para malaikat menghamparkan sayapnya karena ridho kepada talibul ilmi, ridho terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Dan di potongan hadis yang berikutnya bahwasanya orang alim akan dipintakan ampunan, dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang ada di laut, di dasar laut pun meminta ampunan. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar. Dan di potongan hadis yang berikutnya pun bahwasanya orang yang berilmu itu bagaikan rembulan. Adapun bintang-bintangnya adalah ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena ahlul ilmi ia akan beramal sesuai dengan ilmu. Adapun ahlul ibadah belum bisa ditentukan, belum bisa ditetapkan bahwa ia beramal di atas ilmu. Namun ahlul ilmi ia dituntut untuk beramal. Semoga Allah mudahkan kita dalam beramal. Dan yang berikutnya pun para ulama adalah pewaris para nabi. Dan ini adalah kebaikan yang sangat besar. Tidak ada derajat yang paling tinggi dari makhluk Allah kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi hanya mewariskan ilmu, tidak mewariskan dinar dan dirham. Kata Nabi SAW, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak, yang melimpah. Baik, kita lanjutkan bacaan terhadap ringkasan kitab ini. Kata Wahab bin Munabbih, dan disebutkan di dalam kitab aslinya ya, bahwa Wahab bin Munabbih beliau adalah salah satu ulama ya, yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Wahab bin Munabbih As-Sun'ani. Kata beliau rahimahullah pernah berkata, sesuatu yang didapatkan dari ilmu itu bermacam-macam. Masya Allah. Beliau menyebutkan beberapa keutamaan tentang orang yang berilmu. Yang pertama adalah asyaraf, kemuliaan.
wa in kana sahibuhu daniyan. Walaupun pemilik ilmu tersebut, ya, pemiliknya adalah orang yang rendah, mungkin budak, mungkin dari kalangan yang kurang terpandang. Namun tatkala seseorang Allah anugerahkan ia ilmu, maka kemuliaan akan Allah berikan kepadanya, dunia dan akhirat. Ini yang pertama, kemuliaan. Betapa banyak para ulama yang sebelumnya budak dan Allah angkat derajatnya karena ilmu. Yang kedua adalah keluhuran derajat, walaupun dia diremehkan. Wal izz. Ini juga sama, izz, derajat yang tinggi, izz, kedudukan, kemuliaan. Wa in kana mahinan. Walaupun ia dipandang manusia orang yang remeh, yang diremehkan. Yang ketiga adalah wal qurbu wa in kana qasayyan. Seorang yang berilmu itu dekat di hati manusia walaupun dia berada di tempat yang jauh. Itu yang ketiga. Yang keempat wal ghina, kekayaan. Wa in kana faqiran, walaupun sang alim tersebut orang yang fakir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina bikathratil arad." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghina nafs. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kecukupan pada jiwanya. Tatkala seorang Allah anugerahkan dia ilmu, maka dia akan menganggap semua yang selain itu adalah kecil. Betapa banyak manusia yang Allah karuniakan harta, namun hatinya selalu kurang, ada rasa takut di dalam hatinya, merasa cemas, khawatir. Namun tatkala Allah anugerahkan kepada seseorang itu ilmu, maka kehidupannya ia akan jalani sesuai dengan ilmu yang ia ajarkan, ilmu yang dia diajarkan oleh Allah. Dia akan melalui kehidupan dengan ilmunya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita pakai untuk melalui kehidupan ini. Ini yang keempat, al-ghina, kekayaan, walaupun dia miskin harta. Yang kelima kata beliau, wal mahabah wa in kana wadhi'an, kewibawaan, walaupun dia seorang yang wadhi'an, disebutkan dengan orang yang remeh juga, namun diterjemahkan menjadi tawadu. Wadhi'an, tawadu, orang yang remeh. Dan setelah apa yang kita baca ini, ya, beliau menyebutkan di sini, dan dari yang seluruh yang telah disebutkan di atas tentang keutamaan ilmu dan orang yang memilikinya. Sudah kita baca keutamaan ilmu ini, ya, derajat yang tinggi. Setelah itu dimudahkan menuju surga, dan orang-orangnya walaupun ia miskin maka ia akan mulia, walaupun ia dianggap rendah maka ia akan ditinggikan derajatnya, walaupun ia jauh tempatnya namun dirindukan oleh manusia yang lainnya. Tatkala Allah berikan seorang ilmu, walaupun ia miskin dari sisi harta, maka Allah kayakan dia dari sisi kejiwaannya dan dari sisi kecukupan qanaahnya. Dan yang kelima yaitu kewibawaan. Ini yang sudah kita baca. Ini dia kata beliau, hanyalah tertuju kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Allahu Akbar. Dan inilah tujuan kita untuk belajar, yaitu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan kita tidak belajar hanya untuk sebagai gelar saja, agar disebut sebagai talib ilmi, agar disebut orang yang rajin belajar. Na'udzubillah. Dan inilah tujuan kita belajar, untuk mengabdi kepada Allah, untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk mengamalkannya.
hanyalah tertuju kepada orang yang mengamalkan ilmunya, berkepribadian baik. Masya Allah. Tatkala kepada manusia ia dirindukan, berkata yang baik kepada manusia, menyayangi manusia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'arifina haqqahu." Bukanlah termasuk umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua darinya. Dan bukan juga termasuk umatku orang yang tidak menyayangi yang muda dari kami. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Dan bukan juga termasuk dari golongan umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak mengetahui hak seorang yang alim. Masya Allah. Seorang yang alim, seorang yang berilmu itu punya hak untuk dimuliakan, dihormati, diberikan hak-haknya. Ini dia berkepribadian baik. Dan bertakwa, yang dengan ilmunya dia bermaksud untuk memperoleh wajah Allah yang maha mulia. Masya Allah. Dengan ilmu menghantarkan ketakwaan. Dan semoga Allah anugerahkan kita hal-hal yang seperti ini. Karena kita belajar untuk menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Dan dengan itu kita bermaksud untuk memperoleh wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Tidak untuk tujuan yang buruk niatnya atau mencari dunia baik berupa jabatan maupun harta. Ya Allah. Dan ini senantiasa kita ingatkan untuk diri pribadi dan orang-orang yang mendengarkan hal ini. Kita belajar bukan untuk mencari dunia. Kita belajar bukan untuk dikatakan orang yang alim. Kita belajar bukan untuk menjadi orang yang nomor satu di hadapan teman-teman kita, agar menonjol di hadapan teman-teman atau guru kita. Na'udzubillah. Namun kita belajar ini untuk mengamalkannya, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini potongan hadis yang disebutkan beliau di sini, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah, dan beliau menyebutkan 3 golongan orang. Wa dzakara thalath. Ada orang yang berjihad di jalan Allah dan ada yang meninfakkan hartanya di jalan Allah. 2 orang ini tidak disebutkan dalam hadis ini. Namun yang menjadi sorotan kita adalah orang yang belajar. Wa rajulun ta'allamal ilma. Masya Allah. Seorang lelaki ya, yang ta'allamal ilma, yang belajar. Wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut dan dia membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Ini nikmat yang besar sebenarnya yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tatkala Allah anugerahkan kepada dia semangat untuk belajar. Dan Allah anugerahkan kembali kepadanya untuk mengajar. Dan Allah anugerahkan kepadanya suara yang bagus, makhraj yang bagus, tajwid yang bagus untuk membaca Al-Quran. Ini anugerah yang besar. Tidak semua orang dianugerahkan kepada hal yang seperti ini. Akan tetapi fa'utiya bihi fa'arrafahu bini'amihi fa'arafaha. Maka dia didatangkan pada hari kiamat, maka disebutkan nikmat-nikmat tersebut, maka ia mengakui, membenarkan nikmat tersebut. Dia diberi nikmat dengan semangat belajar, semangat mengajar, dan membaca Al-Quran. Dia mengetahui dengan jelas kenikmatan tersebut. Qal, maka Allah Ta'ala bertanya, alimta fiha? Apa yang kau perbuat dari hal yang telah kuanugerahkan tersebut? Qal, maka orang itu berkata, ta'allamtul ilma, aku belajar ilmu, wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar dan aku membaca Al-Quran
itu demi engkau ya Allah. Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Faqad qil. Allah Ta'ala berfirman, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut seorang yang alim, orang yang berilmu. Engkau belajar hanya agar disebut orang yang alim, orang yang menonjol di hadapan teman-teman, orang yang menginginkan pujian manusia tatkala engkau belajar. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an, yuqal qari, engkau membaca Al-Qur'an, engkau merdu-merdukan, engkau perbagus, engkau indah-indahkan agar engkau disebut orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Faqad qil, maka hal itu telah kau dapatkan di dunia dahulu. Thumma umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu diseret dengan perintah Allah, diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan digeret di mukanya, diseret dengan mukanya di lantai, hatta ulqiya finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Dari hadis ini pun menjadi pelajaran bagi kita dari keutamaan yang besar tentang ilmu, namun resikonya pun sangat besar. Dan kita mengharapkan rahmat Allah dari sini, namun juga takut dari ancaman-ancaman yang seperti ini. Semoga Allah anugerahkan kita keikhlasan dalam belajar. Semoga Allah anugerahkan kepada kita niat yang benar dalam belajar, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan dengan kitab-kitab yang seperti ini, maka ini menjadi hal yang membuat pembaharu bagi diri kita. Itu yang bisa kita baca dari kitab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.